Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurbaiti dengan NIM 22030010050. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis ruang lingkup gangguan berbahasa. Apa sih gangguan berbahasa itu? Gangguan berbahasa adalah kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan dalam memahami, menghasilkan, atau menggunakan bahasa secara efektif. Kesulitan ini dapat mempengaruhi aspek verbal dan nonverbal dari komunikasi, termasuk berbicara, mendengarkan, menulis, dan membaca. Adapun jenis gangguan berbahasa yaitu yang pertama, afasia. Afasia adalah gangguan yang biasanya disebabkan oleh kerusakan otak akibat stroke atau cedera. Afasia dapat mempengaruhi berbagai aspek bahasa, termasuk berbicara, memahami, membaca, dan menulis. Ada beberapa tipe afasia, termasuk yang pertama, ada afasia Broca, yaitu kesulitan dalam berbicara dengan lancar tetapi pemahamannya relatif baik. Dan yang kedua yaitu afasia Wernicke, yaitu bicara lancar tetapi seringkali tidak masuk akal dan pemahamannya buruk. Baik, perhatikan contoh berikut ini. Ibu, apa kabar, Bu? Masih ingat saya? Siapa nama saya? Saya ingat sudah. Ya, dari contoh ini kita dapat melihat bahwa seseorang dengan afasia mungkin mengalami kesulitan mengucapkan kata-kata dengan benar atau mengerti apa yang dikatakan orang lain. Yang kedua yaitu disleksia. Disleksia adalah gangguan belajar yang memengaruhi kemampuan membaca, meskipun kemampuan intelektual seseorang normal. Faktor penyebabnya belum sepenuhnya dipahami, tetapi ada faktor genetik dan neurobiologis yang berperan. Gangguan berbahasa seringkali memiliki komponen genetik. Jika ada riwayat gangguan bahasa dalam keluarga, kemungkinan besar anggota keluarga lain juga berisiko mengalami gangguan serupa. Dampak pada kehidupan sehari-hari, disleksia ini dapat menyulitkan seseorang dalam membaca, menulis, dan mengingat kata-kata. Disleksia mempengaruhi kemampuan membaca, menulis, dan kadang-kadang berbicara. Solusi dari disleksia yaitu pendidikan khusus, terapi pembelajaran, dan dukungan keluarga dapat membantu individu dengan disleksia. Globalisasi. Sekali lagi. Globalisasi. Baik, dari contoh tadi kita dapat mengetahui bahwa seseorang dengan disleksia mungkin mengalami kesulitan mengenali huruf atau kata-kata serta membaca dengan lancar. Yang ketiga yaitu disgrafia. Disgrafia adalah gangguan dalam menulis yang disebabkan oleh kesulitan motorik atau kognitif. Baik, perhatikan contoh berikut ini. Dari contoh ini kita dapat bahwa seseorang dengan disgrafia mungkin kesulitan menulis dengan rapi, teratur, dan bahkan sulit mengingat cara menulis huruf. Yang keempat yaitu dispraksia verbal. Dispraksia verbal adalah gangguan yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk menghasilkan suara dan kata-kata yang terorganisasi secara efektif. Perhatikan contoh berikut ini. Apa? Tiru kan? Halo. Weh, gelitikin aja nih. Rafa, halo. Apa? Pak. Apa? Iya, hebat. Tos dulu. Dari contoh ini, kita dapat menyimpulkan bahwa seseorang dengan dispraksia verbal mungkin mengalami kesulitan mengucapkan kata-kata yang jelas atau mengorganisasi kalimat dengan benar.
Yang kelima yaitu gangguan berbahasa ekspresif. Gangguan berbahasa ekspresif adalah kesulitan dalam mengeluarkan kata-kata atau kalimat secara lisan atau tertulis. Faktor penyebabnya itu sangat bervariasi, termasuk faktor genetik, masalah perkembangan, atau cedera otak. Baik, perhatikan contoh berikut ini. Ibu guru punya ini juga nih, tahu kan? Nih, ini buah-buahan ini. Coba, yang ini namanya buah apa ya? Buah apa? Buah apel. Buah apa? Coba sebutin. Baik, dari contoh ini kita dapat mengetahui bahwa seseorang dengan gangguan berbahasa ekspresif mungkin kesulitan menyusun kalimat yang jelas atau mengungkapkan ide-ide secara lengkap. Baik, yang keenam yaitu gangguan berbahasa reseptif. Gangguan berbahasa reseptif adalah kesulitan dalam memahami bahasa lisan atau tertulis. Faktor penyebabnya itu biasanya bervariasi, termasuk gangguan perkembangan atau cedera otak. Perhatikan contoh berikut ini. Jadi ceritanya ini domba nih, domba ibunya bersama anak-anaknya. Mereka ini sedang makan rumput. Nih, ada rumput. Jadi dia tidak ada rumput. Mereka sedang makan rumput di ladang. Baik, dari contoh berikut kita dapat bahwa seseorang dengan gangguan berbahasa reseptif mungkin kesulitan mengikuti petunjuk, memahami percakapan, atau membaca dengan baik. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai gangguan berbahasa. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.